Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil imam wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Ibu bapak jamaah Masjid Al-Jabar yang sama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di tempat istimewa ini, amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mengaku beriman dan diakui oleh Allah sebagai hamba-hamba yang beriman. Karena itu ada beberapa tanda hamba-hamba yang mengaku beriman. Yang pertama, definisi iman sendiri harus terpenuhi 3 unsur pokok. Yang pertama, tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati tiada ilah kecuali Allah. Yang kedua, wa iqrarum bil lisan, wujud nyatanya adalah diucapkan dengan lisan, yaitu secara verbal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, tanda orang beriman itu adanya kesesuaian antara keyakinan di dalam hati, ucapan dalam lisannya, dan perilaku sehari-harinya. Ada beberapa perilaku sosial sebagai tanda hamba yang beriman. Setelah kita renungkan tanda-tanda orang beriman secara sosial ini, dengan harapan kita termasuk hamba Allah yang memenuhi kriteria tadi. Dalam satu rangkaian hadis dijelaskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairon aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut. Tanda orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu, falyakul khairon, ditandai dengan perkataan yang baik. Sedangkan kita tidak mungkin tidak beriman kepada Allah. Padahal kita semua berasal dari Allah, sekarang menginjak bumi Allah, dan suatu saat akan kembali menghadap haribaan Allah. Juga kita tidak mungkin tidak beriman kepada hari akhir. Karena iman kepada hari akhir itu adalah meyakini, mempercayai segala sesuatu akan berakhir. Bukankah akhir-akhir itu sudah kita lalui semua? Dulu ibu-ibu jadi anak balita, begitu lucu. 17 tahun jadi gadis nan ayu. Laksana kembang penuh madu. Semua kumbang datang merayu. Semua menyatakan I love you. Tetapi sekarang gigi tinggal 1. Pandangan sudah sayu. Hidung sering kena penyakit flu. Jangankan orang menyatakan I love you. Nini titah dikawin ku aki-aki. Aki-aki ngabalier kehilaanan ayu. Segala sesuatu berakhir. Masa kerja kita berakhir dengan masa pensiun. Jabatan kita berakhir dengan masa paripurna atau purna kerja. Masa hidup kita ini akan berakhir. Jadi kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, tidak mungkin. Kenapa? Karena segala sesuatu pasti berakhir. Masa muda berakhir dengan masa tua. Masa kaya berakhir dengan masa serba tiada. Masa hidup berakhir dengan masa meninggal dunia. Jadi secara logika saja, tidak mungkin tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Karena segala sesuatu pasti berakhir dan segala ini milik Allah dan kepunyaan Allah. Tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, falyakul khairon aw liyasmut, berkata yang baik atau tidak berbicara sama sekali. Beberapa contoh berkata yang baik diungkapkan Al-Quran. Perkataan yang baik adalah perkataan orang tua bagi anak-anaknya. Dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Qaulan sadidan adalah persuasif edukatif. Sebaik-baiknya perkataan adalah perkataan yang mendidik anak-anaknya. Jadi setiap ibu mengajari anak-anaknya, mendidik untuk hal-hal kebaikan, atau bapak-bapak melarang anak-anaknya supaya tidak terjerembab pada setiap keburukan, itu adalah kaulan sadidan,
kata-kata yang persuasif, edukatif, yang mendidik, yang tegas, yang mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak. Qaulan sadidan. Ini adalah kata-kata yang khair, kata hadis tadi. Yang kedua, perkataan anak kepada kedua orang tuanya. Dicontohkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kata-kata dari orang tua untuk anaknya qaulan sadidan, tapi kata-kata dari anak untuk kedua orang tuanya qaulan kariman, kata-kata yang sangat mulia. Malah tersumbing keluar di bibirnya doa berurai harapan, wahfid lahuma janahaduli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghir. Ini bentuk perkataan yang baik. Bentuk perkataan yang baik lainnya adalah perkataan masyarakat kepada pimpinannya, kepada atasannya, yaitu qaulan layyina, kata-kata yang diplomatis, mengkritik tapi yang dikritik tidak terasa dikritik. Ini dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mengkritik Fir'aun laknatullah dengan qaulan layyina, kata-kata yang berbobot. Tapi kata-kata khair yang lebih indah lagi diungkapkan Al-Quran, qaulan sakila, kata-kata yang berkualitas. Saciduh metu saucap nyata. Kata-kata ini kalau diikuti akan mengandung hikmah yang besar. Tetapi ketika dilanggarnya akan ada karma yang besar. Siapa yang bisa berucap qaulan sakilan, kata-kata yang berbobot, kata-kata yang berkualitas, kata-kata yang kita sebut saciduh metu saucap nyata itu. Tidak semua orang bisa memiliki kekuatan qaulan sakilan. Ayat ini berbicara sebelumnya aktivitas qiyamul lail, tilawah Al-Quran, dan memanfaatkan waktu lainnya untuk ibadah secara intensif di atas yang lain. Lazim orang Jawa Barat menyebutnya anu gaduh saceduh metu saucap nyata mah jalmi-jalmi anu sok kurut cileh kentel pejit. Kurut cileh itu orang-orang yang jarang tidur pada setiap malamnya karena qiyamul lail. Minimal 2 rakaat pada tiap malam. Kentel pejit, orang yang rajin berpuasa. Jadi kita akan memiliki qaulan sakilan, kata-kata yang memiliki power, memiliki pengaruh. Instruksinya kalau dilanggar akan mengandung karma, kalau dilaksanakan akan mengandung nilai-nilai yang luar biasa hebatnya. Dari seorang yang kurut cileh kentel pejit, rajin sholat malam dan rajin berpuasa. Ini yang sekarang jarang kita miliki sebagai orang tua. Kita boleh jadi punya kata-kata yang hebat untuk menasihati anak-anak kita, tetapi tidak membekas pada anak-anak kita. Kenapa? Karena bukan qaulan sakilan. Dari fatwa dari guru, nasihat dari pendidiknya kepada muridnya, kenapa tidak diikuti? Sangat boleh jadi tidak qaulan sakilan, tidak berbobot dan tidak berkualitas. Kenapa demikian? Sangat boleh jadi kita tidak rajin kurut cileh kentel pejit. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kriteria orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyuhsin jarahu, dia berbuat baik pada tetangganya. Jauh sebelum dia berbuat baik kepada tetangga desanya, jauh sebelum dia bisa berbuat baik kepada tetangga kecamatan, kabupaten, kotanya, dia mampu berbuat baik dengan tetangga yang nempel dengan dinding rumahnya. Bukankah ini yang sulit kita lakukan dan jarang kita temukan sekarang? Mengapa? Kadang-kadang kita keluar rumah, tetangga kita belum kelihatan di halaman rumahnya. Tetangga kita di halaman rumah, kita keluar rumah tidak melihat. Kenapa? Karena kita pakai mobil yang kacanya tertutup dengan di atas 70% gelapnya. Tetangga kita lagi nongkrong depan rumahnya, kita keluar rumah tapi tidak bisa melihat wajah kita. Kenapa? Karena wajah kita tertutup helm. Kita mau bersilaturahmi, beda waktu antara kehadiran di rumahnya tetangga kita dengan kita. Tetangga kita mau silaturahmi dengan kita, bukankah pagar rumah kita sangat tinggi? Sudah tinggi ada tulisan awas anjing galak.
pagernya kebuka, tidak bisa masuk ke rumahnya karena ada tulisan di depan pintunya yang punya anjing lebih galak. Pantas kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyuhsin jarah, berbuat baiklah kepada tetangganya. Jangan sampai tetangga itu hanya mendengar atau mencium harumnya bumbu masakan kita, tapi tidak ikut menikmati hidangan itu. Hanya mendengar bunyi sendok tersentuh piring, tetapi mereka tidak merasakan lezatnya makanan yang kita santap di keluarga kita. Makanya kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyuhsin jarah, berbuat baiklah kepada tetangganya. Sepele, tetapi ternyata sulit kita lakukan itu. Yang ketiga, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakanlah tamu-tamu yang datang kepadanya. Maka dalam desain bangunan orang Sunda dulu, rumah itu ada 3 bangunan dan pasti rumahnya terbuat dari bambu dan kayu. Model rumahnya rumah panggung. Di bagian depan ada tepas. Tepas itu biasa buat menerima tamu. Jadi kalau ada tamu ke rumah si A, maka tetangga yang lewat juga ikut bertanya. Ikut silaturahmi. Minimal say hello. Saling bertegur sapa. Rumah di bagian tengah biasanya ruang tengah, ruang keluarga. Dalam konsep wangunan orang Sunda, tidak punya kamar anak sebelum punya kurenan atau belum menikah. Sehingga adik kakak dari kecil, sebelum tidur sampai bangun tidur, bisa bertatap muka adik kakak satu sama lain. Sehingga tercipta kebersamaan, atau orang sekarang menyebutnya friendly, kekeluargaan. Dia tidak punya rumah, manfaatnya apa? Akan semakin akrab antara adik dan kakak yang satu ibu satu bapak itu. Baru dia terpisah kalau kelak sudah punya keluarga. Baru punya kamar untuk hidup privasi antara suami dan istrinya. Yang kedua, kalau anak tidurnya di tengah rumah, ibu bapaknya bisa melakukan kontrol. Kalau belum tidur, maka sekali komando terdengar oleh semua anaknya untuk tidur segera. Kalau tidak bangun tidur, bapaknya cukup membangunkan di tempat yang sama, maka bangun semua. Dan manusia ada need for achievement. Kalau dipuji satu anak, yang lain karena masih tidur, dia akan tergerak bangun. Beda dengan sekarang, Pak. Kita rasakan anak baru lahir sudah punya kamar sendiri. Sudah remaja punya kunci sendiri. Punya kehidupan sendiri. Sehingga orang tua pengen makan bersama-sama anaknya, harus ketuk pintu kamar anaknya. Nak, bangun nak, papa mamamu sudah nunggu pengen makan bersama-sama. Ada sekat, ada jarak antara anak dengan anak-anak yang lain dan anak dengan kedua orang tuanya. Ada privacy. Soliditas sosial dan solidaritas sosial susah ditumbuhkan pada level yang lebih tinggi. Karena pada faktanya level keluarga pun akan sulit. Yang dicerminkan dengan bangunan di zaman modern ini. Di bangunan bagian belakang disebat nate pawon. Pawon yang difungsikan sebagai dapur tidak permanen, hanya terhalang oleh tumpukan kayu-kayu bakar. Apa manfaatnya? Dapur kita ngebul atau dapur tetangga kita ngebul akan ketahuan. Jadi kalau kita nengok ke sebelah kiri, sebelah kanan, tetangga kita dapurna teu ngebul, kita akan bertanya-tanya, kunaon teu ngebul dapurna? Boa-boa teu gaduh pasakeun, boa-boa nuju teu damang. Ada kesalehan sosial yang tercipta dari bangunan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Tentu tidak berarti rumah yang indah permanen sekarang kita rubah jadi bangunan rumah panggung. Dan kemudian ada dapur lagi. Tetapi makna-makna kesalehan sosial, makna-makna kebersamaan, makna-makna berbuat baik kepada tetangga, jangan sampai terhalang dengan angkuhnya pagar dan dinding yang memisahkan kita dengan tetangga kita. Kenapa demikian? Karena ini jelas-jelas kalau kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, minimal 3 tanda ini harus kita wujudkan dan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berkata yang baik. Jika tidak bisa, lebih baik tidak berkata apa-apa. Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada tetangga, minimal jangan berbuat buruk dan mengecewakan kepada tiap-tiap tetangga kita. Yang ketiga, tanda orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir adalah
muliakanlah para tetamunya. Minimal setiap tamu datang kita kasih senyum kepada mereka. Ibu ada suami datang, senyum kepada suami. Bapak ada istri datang, senyum kepada istri. Suami tidak ada, anak-anak tidak ada, ibu senyum sendiri, tak marada stres, paulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadis sederhana yang mudah kita pahami ini sama-sama tinggal kita amalkan, dan itu sebagai tanda kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Lain kali, lain ketepian, semboja bertemu kumbang pemadu. Lain kali, lain kesempatan, semoga bertemu dengan akang si manis madu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.